Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan masalah PTK. Apa itu masalah? Masalah adalah segala sesuatu yang menjadikan adanya hambatan, kesenjangan, perbedaan, rintangan, kendala terhadap apa yang diinginkan dengan apa yang menjadi kenyataannya. Jadi bisa dikatakan harapan tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu terjadi sebuah masalah. Kemudian menurut Chauman tahun 2008, seorang peneliti harus mempunyai pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari baik itu pengalaman pribadi, literatur dari buku yang relevan, artikel, jurnal, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian yang terdahulu. Jadi untuk melaksanakan PTK harus paling tidak ada 3 item yang harus dipersiapkan oleh seorang peneliti. Nah, sekarang permasalahan yang dipilih untuk PTK itu seperti apa? Nah, itu sesuai dengan kemampuan dan ranah kita. Misalnya Anda sebagai guru, ya berarti ranahnya ada di guru. Misalkan ada 3 contoh seperti yang saya contohkan ini. Kondisi lingkungan sekolah sangat bising. Nah, ini kemungkinannya untuk guru akan kesulitan apabila memilih atau menyelesaikan permasalahan untuk kondisi lingkungan sekolah yang sangat bising, karena ini bukan ranah dari seorang guru. Kemudian untuk yang nomor 2 terkait dengan metode pembelajaran, media pembelajaran. Nah, ini untuk guru bisa untuk diselesaikan. Misalkan tidak adanya media pembelajaran dengan menggunakan LCD misalnya, itu bisa kita akali dengan menggunakan alat peraga, bisa kartu, bisa yang lainnya. Untuk metode pembelajaran yang masih monoton, kita bisa menggunakan metode diskusi, metode demonstrasi, dan juga metode yang lainnya. Bahkan strategi ataupun model ataupun pendekatan yang lain yang selain yang kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi intinya kita selesaikan permasalahan yang mampu untuk kita selesaikan. Kalau misalkan di luar itu tidak perlu kita pilih sebagai permasalahan. Sumber masalah PTK, jadi yang dibahas di sini adalah PTK, bukan PTS, bukan PTSW. Nah, yang pertama adalah guru dan juga peserta didik. Masalah yang timbul dari guru itu bisa saja metode, model, strategi, pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian media yang digunakan oleh guru, bahan ajar yang belum memadai, penyampaian materi guru yang masih sulit untuk dicerna oleh murid, penyampaian materi, dan juga yang lainnya. Jadi masih banyak lagi contoh yang lainnya, silahkan Anda cari sendiri. Masalah yang muncul dari siswa bisa dari motivasi belajarnya, minat belajar, keaktifan siswa, prestasi belajar, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan lain-lain. Jadi ini masih banyak lagi, bisa saja gaya berpikirnya, gaya belajar, dan seterusnya. Setelah Anda mencari tahu permasalahan yang ada dari guru maupun siswa, nah selanjutnya adalah Anda mengidentifikasi masalah. Bagaimana caranya? Anda kaitkan permasalahan yang ada pada guru dengan permasalahan yang ada di siswa. Misalnya begini, model pembelajaran yang digunakan guru adalah model pembelajaran langsung. Nah, ini membuat siswa itu jenuh atau pasif sehingga prestasi belajarnya menurun. Jadi kalau misalnya kita menerapkan model pembelajaran seperti kooperatif atau mungkin yang lainnya, bagaimana nanti hasil prestasi belajarnya? Contoh lagi misalnya prestasi belajar siswa itu menurun atau motivasi belajar siswa itu menurun dikarenakan media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, misalnya seperti itu, atau mungkin pemahaman siswa itu kurang. Nah, nanti apakah kalau misalnya kita memberikan atau kita gunakan media yang sesuai nanti kita padukan lagi, apakah akan mempengaruhi prestasi ataupun motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya setelah Anda buat beberapa identifikasi, pilih salah satu permasalahan yang akan Anda selesaikan. Kemudian Anda pilih solusi yang paling relevan berdasarkan kajian teori dan juga penelitian terdahulu.